Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari tempat pengungsian, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Rizka Devi di PD Jaya Aceh. Selamat malam Rizka, bagaimana kondisi pengungsian? Apakah kebutuhan semua pengungsi telah terpenuhi? Ya benar sekali, saudara. Saat ini memang kami berada di PD Jaya. Ini tadi juga mengunjungi salah satu kamp pengungsian yang terletak di komplek pemerintahan PD Jaya di Gedung Serbaguna begitu. Dan memang hingga saat ini juga banyak warga yang masih bertahan di tempat pengungsian. Memang salah satu alasan terbesarnya karena memang rumah mereka yang belum siap huni begitu. Apakah memang sebagian rumah sudah tergenang lumpur yang sangat tinggi dan juga ada sebagian rumah yang memang sudah hanyut terbawa banjir begitu, sehingga memang warga ini memilih untuk bertahan di tempat pengungsian hingga waktu yang belum dapat ditentukan begitu. Sementara untuk distribusi logistik ini kalau tadi kita lihat dari pantauan kami memang logistik yang ada di tempat pengungsian itu sudah bertahap berdatangan begitu, mulai dari makanan siap saji, kemudian juga dari pakaian, obat-obatan, dan juga untuk fasilitas sanitasi saat ini bisa dibilang masih kurang begitu untuk memenuhi kebutuhan warga yang berada di kamp pengungsian tersebut. Dan juga kalau kami laporkan, ini informasi yang kami peroleh dari Bupati PD Jaya tadi sempat wawancara, itu juga menyebutkan bahwa saat ini ada 49 titik tempat kamp pengungsian yang tersebar di PD Jaya, dan juga saat ini untuk proses distribusi itu masih dalam tahap pemerataan begitu, mengingat memang banyak akses jalan yang juga masih terputus begitu, karena memang untuk jalan lintas Sumatera saat ini masih dalam penanganan, ada jembatan yang masih putus dan juga untuk jembatan alternatif juga belum bisa dilalui begitu, sehingga ada beberapa desa yang masih terisolir begitu. Dan juga untuk desa-desa yang terisolir ini maka nantinya tahap pendistribusian logistik ini akan melalui jalur udara begitu, nanti akan bersinergi dengan pemerintah maupun dari Polda dan juga TNI AU begitu, sehingga untuk distribusi logistik ini diharapkan dapat maksimal. Sementara juga pada saat kami melakukan wawancara tadi bersama dengan pengungsi juga mengaku bahwa mereka kekurangan stok air bersih, air minum, dan juga untuk pakaian begitu, karena memang bantuan yang diterima ini masih bertahap, sehingga memang ada beberapa pengungsi yang masih menggunakan baju yang sama, mengingat ini sudah 5 hari begitu. Dan juga kalau kita lihat ini memang untuk proses distribusi ini terus dilakukan, mengingat saat ini juga pada saat kami melaporkan di sini juga di sekitaran wilayah PD dan PD Jaya terjadi pemadaman listrik lagi dan juga jaringan terganggu. Demikian. Ya, sampai saat ini memang distribusi bantuan itu terus dilakukan meskipun memang masih ada kekurangan. Kebutuhan paling utama adalah stok air bersih dan juga makanan. Rizka, besok itu adalah jadwal anak-anak bersekolah. Nah, apakah proses belajar mengajar ini akan dimulai besok atau bagaimana mekanismenya? Ya, sementara kami masih memperdalam informasi terkait dengan apakah anak-anak nantinya akan bersekolah, mengingat besok adalah jadwal sekolah, dan juga beberapa anak-anak yang bertahan di pengungsian ini ada yang tadi dari pantauan kami juga sedang melakukan pelajaran mandiri begitu, diajarkan oleh kakak ataupun orang tua yang bertahan di sana, mengingat memang di tempat kamp pengungsian ini didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Kami akan terus update informasi terbaru apakah nanti akan ada penanganan terkait dengan dampak terhadap korban banjir di PD dan PD Jaya. Oke, Rizka, singkat saja. Kalau tadi beberapa bantuan makanan ini sudah terdistribusi, meskipun memang masih kurang, dan ini pasti akan dilakukan secara bertahap oleh otoritas terkait. Bagaimana dengan pantauan kesehatan mereka? Karena kita tahu bahwa bencana ini sudah beberapa hari, dan di lokasi pengungsian dengan kondisi cuaca yang tak pasti, pasti juga kondisi tubuh daripada korban pengungsian ini juga menjadi fokus. Bagaimana untuk pemantauan kesehatan di sana? Ya, benar sekali. Memang ini untuk tim medis memang sudah dikirimkan dari Dinas Kesehatan Aceh. Ini ada dari tim IMD yang kemarin memang sudah tiba di PD dan PD Jaya. Namun bisa dikatakan bahwa untuk tim medis saat ini terbilang kurang begitu, mengingat memang warga yang masih bertahan di pengungsian itu cukup banyak, sehingga memang kita akan update apakah nanti akan ada penambahan untuk tim medis, karena untuk kondisi kesehatan, mengingat ini sudah 5 hari warga berada di kamp pengungsian, sehingga mungkin kesehatannya dapat diragukan begitu.
Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari PD Jaya, Aceh.